Here we go. Oh, your promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. My life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my... Dan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau boleh kasih judulnya All Things Works for Good. Di Roma 8 ayat 28. Ini sebenarnya ayat yang saya renungkan selama bulan Desember, ya, yang Tuhan ingetin, bagikan ini kepada jemaat Tuhan, gitu ya. Jadi saya mau mengajak saudara untuk melihat tahun 2025. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan works all things for good. Amen. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita hanya membaca satu ayat Roma 8 ayat 28 bersama-sama. Setelah itu kita akan berdoa sekali lagi. Amen. Roma 8 ayat 28 1 2 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bahwa Kau turut bekerja di dalam segala sesuatu, jauh dari apa yang bisa kami lihat dengan mata kami, dengan pikiran kami. Tuhan, Kau bekerja, Kau berbicara ke dalam hati kami melalui firman pada pagi hari ini, untuk kami bisa melihat tahun yang baru ini. Tuhan, Engkau bekerja all things for good, Tuhan, bagi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya berkata amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi selama bulan Desember saya merenungkan di ayat ini sebenarnya ada 3 hal yang perlu saya renungkan, terus saya ingatin. Pertama, the privilege of knowing. Yang kedua, even through bad things, melalui hal yang buruk pun terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, bahkan apa yang baik pun Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kalau saudara khotbah yang tiga-tiganya ini bakal lama, saudara. Jadi hari ini izinkan saya menyampaikan satu bagian aja, the privilege of knowing. Oke? Saya tempted banget untuk khotbah tiga-tiganya, tapi just one. Oke? Di Roma, waktu Paulus bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Paulus menggunakan istilah sekarang, gitu ya, bukan nanti, tapi bukan juga somehow in the future kita akan tahu, tapi tidak kamu akan tahu nih sekarang. Sekarang kamu tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Jadi Tuhan punya planning. Di dalam apa yang kita lewati di dalam kehidupan kita, seringkali kita bagi orang Kristen, kita lihat kehidupan kita pengen diberkati, betul nggak? Kita dengar khotbah mungkin, baca mungkin, articles mungkin, atau ya video konten yang mengatakan, the good things, orang Kristen diberkati. Yes, that's the part of it. Tapi juga ada bagian di mana kita akan melewati masa-masa yang sukar. That's the reality of life. Kita akan menghadapi masa-masa yang mungkin gak enak. Dan seringkali kita berpikir, Tuhan di mana nih? Dan ayat ini mengingatkan kita, apapun yang kita lewati di dalam kehidupan kita, God works all things for the good of those who love Him. Nah, Paulus menggunakan kata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Terus bekerja di dalam setiap bagian kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan kita, ayat ini mengatakan for those who love God, dalam bahasa Inggris. Ordernya mungkin agak sedikit berbeda dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tetapi overall the meaning is the same. Bahwa kita tahu nih sekarang bahwa Tuhan turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Di dalam saya merenungkan ini, ada sesuatu yang luar biasa, bahwa kalau kita bisa tahu, kita bisa yakin,
kita bisa punya sebuah kepastian di dalam hati kita bahwa Tuhan turut bekerja, itu adalah sebuah privilege, sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. The privilege of knowing ini, I'll just say it in English, nanti kita akan go through. It's a privilege bestowed upon us, not because of our achievements, but purely because of His love for us. Sebuah hak istimewa yang dilimpahkan kepada kita bukan karena pencapaian kita semata, tetapi karena kasih-Nya kepada kita. Dia memilih kita untuk kita bisa mengerti, mengetahui bahwa apapun yang kita lewati, yang kita hadapi, Dia turut bekerja. Ada waktu-waktu beberapa mungkin saudara balik Rasulullah, saya boleh mengajak saudara pause sebentar, terus saudara lihat tahun-tahun kehidupan saudara di belakang. Ada hal-hal saudara mengalami delay, saudara mengalami kehilangan sesuatu, mungkin saudara kehilangan kesempatan sesuatu, tapi kalau saudara lihat waktu berjalan, bahwa semua delay bahkan itu sebuah keindahan dari Tuhan. Kita bisa mengucap syukur Tuhan membuatnya segala sesuatu jadi baik. Ada hal-hal yang mungkin saudara kehilangan, tapi dalam kehilangan itu saudara justru mendapatkan sesuatu. Dan that's a privilege. Privilege apa? Privilege yang Tuhan berikan kepada kita karena kita mengasihi Dia. Tapi intinya juga bukan karena kita benar-benar mencintai Tuhan. Mungkin saya nggak bisa bilang saya mencintai Tuhan. Kalau dibandingin cintanya Tuhan sama saya dan cintanya saya sama Tuhan, nggak sebanding, saudara. Tetapi ayatnya mengatakan bahwa kita tahu nih sekarang bahwa kita bisa punya sebuah ketenangan, kita bisa punya sebuah rasa nyaman akan kehidupan kita karena Dia bersama-sama dengan kita. Jujur saudara, ayatnya banyak banget, saya nggak akan go through. I just want to give it on the slide. Nanti di terakhir I will give you the summary or the slides. Aku just read several then I will go for it. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. That's the promise of God, bahwa waktu kita mengasihi Dia, kita mengenal Dia, kita mendengar suaranya, Dia menuntut langkah-langkah kehidupan kita. Yang di dalam banyak hal kita cuma bisa mengerti that this is the voice of God and I'm going to move. Yang kedua, di Mazmur 139 bilang begini, Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan Engkau membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. This is a little bit hard to translate. I want just kayak aku bagian bahasa Inggrisnya. For you God created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Jadi kita bisa tahu bahkan kejadian kita dibentuk di dalam rahim ibu kita lahir, kita menjalani tahun-tahun kehidupan kita, bukan ya udah nih udah jadi otomatis ya. Mungkin saudara, Tuhan tuntun kita. That's a privilege. Dan saya mau mengajak saudara melihat, kalau saudara melewati hari ini, ada hal-hal di dalam kehidupan kita, kita akan lewati sama-sama. Kita melihat tahun 2025 mungkin nggak pasti, tapi kita bisa punya kepastian bahwa Dia punya rencana yang baik. He makes all things work together. Yang kedua, when it comes to the privilege of knowing, it is deeply faith-inspiring when God's lovers share this sense of knowing with one another. Ini adalah hal yang sangat menginspirasi iman ketika para kekasih Tuhan, saya susah nerjemahinnya ya, saling berbagi pemahaman akan pengenalan ini satu sama lain. Jadi waktu kita share satu sama lain, kita akan encourage satu sama lain. Bagaimana pekerjaan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak ayatnya, I will not go through all of them, I will just get some of it. Di Ibrani 10 ayat 24 dan 25 bilang, marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. But encouraging one another. Jadi Tuhan panggil kita, waktu kita tahu ini, kita ngalamin masa-masa yang sukar mungkin, atau kita mengalami sukacita diberkati, let's share this, let us encourage one another. Itulah kenapa Tuhan taruh kita di dalam jemaat Tuhan. Ayatnya nggak bilang, for I know, Paulus sendirian. Tapi dia bilang, kita semua nih, kita tahu. Jadi, in this journey of 2025, di mana things might not be so fully secure, fully well-planned, tapi kita tahu bahwa dia terus bekerja dalam segala hal, dan kita tahu kita bisa encourage one another when we face this tough time. Di dalam bahasa Inggrisnya juga sebenarnya kalimat ini agak unik di dalam kitab Ibrani itu, to stir up one another to love and good works. Kata stir up ini para penerjemah kita bukan susah menemukannya. Beberapa translation menggunakan kata to spurs, gitu ya. Jadi kalau orang yang mengendarai kuda, ya, mereka kalau mau memacu kudanya, itu kan pakai sepatu kayak boots gitu. Terus ada kayak semacam duri gitu ya, kayak bulat gitu, untuk disenggol ke perut kudanya untuk dia berlari lebih cepat gitu ya. Nah, kata to steer, to spurs itu kata itu gitu ya, dan mengingatkan kita. Jadi kita perlu mendorong satu sama lain untuk berjalan dalam iman. Bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami patah semangat, share it with one another. Kalau saudara get something from the Lord, share it with one another. Saya mau encourage kita itu untuk mengencourage satu sama lain. Yang kedua, ayat berikutnya di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus kalau di Galatia mengingatkan kita bagaimana hukum Kristus mengasihi, bagaimana kita saling mengasihi, saling menghormati. That's the law of Christ. Bagaimana Kristus merendahkan hatinya untuk satu sama lain. Dan this is the call buat kita untuk kita encourage one another. Amen. Yang ketiga, mungkin ini sebuah reminder buat kita. Yang ketiga, do not be discouraged when others not yet understand the joy of this knowing. Jangan patah semangat ketika orang lain, terutama mereka yang nggak mengasihi Tuhan ya kan, belum memahami sukacita di dalam pengenalan ini. Oke? Ada waktu-waktu mungkin dalam kehidupan saya nggak tahu saudara, tapi ada waktu dalam kehidupan saya nggak tahu kamu bagaimana mungkin bisa melewati hidup kayak gitu. Nggak mungkin. Kamu selalu bilang Tuhan pasti nyediain. Nggak mungkin. Saudara pernah ketemu orang yang mereka yang tidak mengasihi Tuhan, the non-lovers of God, hardly to understand this. How can you live like that? Yeah, because you don't have that experience of love, so you cannot understand it. Jadi saya mau encourage kita, ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita perlu punya hati yang besar bagi mereka, bahwa kadang apa yang mereka bilang itu sangat membuat kita discourage, patah semangat. Oh, nggak mungkin lah, itu pasti nggak bisa terjadi, gitu ya. Tapi that's okay. Jangan kesal sama mereka, jangan benci sama mereka, that's okay. Mereka belum ngerti, mereka belum ngalamin kasih Tuhan. They're the lovers of God. Makanya it's a privilege buat kita, the lovers of God, untuk kita tahu punya this sense of security bahwa hey, God will help me, God will come up, God will do something for us. Di Mazmur 3 ayat 1 sampai 1 dan 2, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini apa yang Daud katakan waktu dia sebenarnya lari dari pemberontakannya Absalom, gitu ya. Dan waktu dia merasa kayaknya nggak ada, dan mereka bilang, oh Tuhan nggak bakal tolongin Daud, Tuhan nggak bakal do something buat Daud. Tapi dia bilang, Tuhan ini begitu banyak, dan banyak bilang nggak ada pertolongan dari Tuhan. Mungkin ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita ngalamin kayak gitu. Atau mungkin ada juga di dalam, maybe suara di dalam pikiran kita, wah Tuhan nggak akan tolong kita, this will not happen. Tapi Tuhan ingatin kita hari ini,
Jangan discourage dengan apa yang mereka katakan, karena mereka nggak ngerti, mereka nggak bisa tangkap itu. Yang bisa nangkap mereka yang mengasihi Tuhan. Filipi 3 ayat 8 bilang gini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kenapa kita bisa punya sukacita bahkan di tengah-tengah masa-masa yang sukar kayak gini? Karena begitu kita melihat kemuliaan yang begitu besar di dalam Kristus, semuanya itu layak ditinggalkan. Kita punya Kristus, we can just have it. It's a great joy. Jadi, hal yang mengingatkan kita bahwa jangan izinkan apa yang orang nggak lihat kemuliaan di dalam Kristus untuk discourage kita, untuk membuat kita patah semangat. Kita tahu, saya balik lagi ke ayat ini, sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. That's the privilege of knowing bahwa apapun yang kita lewatin, kita tahu dengan pasti, with sense of security, sense of peace, bahwa Dia mengasihi kita bukan karena perbuatan kita, karena Dia memilih untuk mengasihi kita. Yang kedua, it's a deeply inspiring for us. Jadi saudara, waktu kita membagikan ini, kita ingat bahwa kita akan encourage one another. Lastly, untuk kita tidak menjadi patah semangat di dalam apa yang kita lewati di dalam kehidupan kita. I want to take several applications dari sini. Bagaimana waktu kita tahu, Dia tahu akan kehidupan kita. Kita bisa punya positive faith outlook for the year of 2025, regardless of what the media says. Okay. Oh, pajak sekian persen, whatever. Wah, ekonomi menurun. Well, yes, kita semua mengalami itu. Tetapi pada akhirnya, yang punya kendali atas kehidupan kita, sungguh-sungguh Tuhan. Waktu saya nggak tahu umur berapa, tapi waktu saya kecil itu, ayah saya jemput saya sama adik saya pakai motor Vespa. Ya, karena saya cowok gitu, saya maunya berdiri di depan. Maksudnya Vespa ada tempat dirinya ya, biasanya berdiri di depan, adik saya di belakang bapak saya gitu. Terus waktu itu saya tahu jalan pulang, saya yang nyetir motornya gitu. Bagi saya dulu gitu, saya belokin setirnya gitu ya. Saya belok kiri, saya belok kiri, belok ini gitu. Enaknya salah jalan gitu kan, nggak nyampe. Tapi intinya kami berhenti di tempat makan bubur. Saya nggak tahu di sini ada ya, mungkin ada di sini ya. Bubur ayam biasa di samping jalan itu ya. Bubur ayam, bubur ketan hitam sebenarnya. So mampir gitu ya. That's one of the most wonderful memory yang aku punya sama orang tua aku. Dan setelah itu kita pulang pasti bawa beli coklat Superman. Saudara nggak tahu coklat Superman, saudara harus pergi ke toko coklat Superman gitu ya. Zaman dulu it's like the best things gitu, kita bisa punya coklat. Dan itu funny kan saya gitu. Ada banyak hal dalam kehidupan kita. Kita pikir itu aku pikir aku yang kendaliin motornya gitu ya. Kalau aku yang benar-benar setir motornya, nggak sampai 100 meter kali udah nabrak gitu ya. Kenyataannya sudah ayahku ya, bapak saya yang setir motornya, yang ngarahin gitu ya. Dan mungkin aku salah jalan, tapi bapakku bisa balikin gitu ya. Dan it's a privilege. Saya pikir kalau bukan karena saya dan bapak saya, dia nggak akan mau lakukan itu. Gitu, saya pun mungkin nggak berani lakukan itu. It's because the privilege yang kita punya. Itulah kehidupan kita. We can have that security karena dia bapak kita. Yang kedua, I just want to encourage kita. As going to 2025, kita mungkin akan mengalami banyak hal. Mari kita encourage one another. Mungkin kita bisa mengalami situasi di mana kita salah mengerti satu sama lain, kita konflik.
kita cukup dekat, cukup lama, kita akan punya potensi konflik satu sama lain. Tetapi saya mau mengingatkan kita, ini juga waktu untuk kita bisa encourage one another, mengingatkan satu sama lain. Dan yang ketiga, apapun yang saudara lewati di pekerjaan, di kantor, terutama mungkin saya tahu beberapa saudara tempat ini berada di environment kerja di mana tekanannya begitu besar, ya, all the performance are very driven gitu, dan kadang-kadang kita mungkin dicemooh karena iman kita mungkin dicemooh karena pencapaian kita yang mungkin kurang menurut apa yang dipandang orang. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan akan membalikkan semuanya. Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah. Sesuatu kita menyembah, kita mau izinkan Roh Kudus berbicara dalam hati kita, mengingatkan kita, Dia terus bekerja dalam segala hal, dalam kehidupan kita. Kita bisa punya rasa aman, rasa tenang, karena kita adalah anaknya. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau menyerahkan segala hal yang mungkin kami mau planning, kami mau rencanakan buat tahun 2025. We lay down rencana-rencana kami yang tentu tidak sempurna, punya banyak kelemahan-kelemahan di dalam rencana kami. Kami mau menyerahkan Tuhan, biar rencanamu yang terjadi, karena kami tahu Kau mengasihi kami dan Kau membuat rencana yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan for all the plan, all the career yang Kau berikan buat jemaat kami, Tuhan. Kami sebagai gereja-Mu, kami mau katakan bahwa sungguh rencana-Mu indah, dan kami mau berjalan dan mau percaya hidup di dalam tuntunan dan dalam rencana-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap orang dalam jemaat, Tuhan. Mungkin beberapa dari kami sulit untuk terbuka, untuk share beban kehidupan kami. Kami merasa mungkin kami tidak dimengerti. Tolong berdoa buat beberapa dari saudara-saudara di tempat ini. Well, this is the new season bagi Kau untuk melangkah keluar dan berkata, buat saudara seiman, teman-teman di live group, dan berkata, I need you to pray for this. I have this challenge. Kau punya tantangan ini.
bekerja, memberikan semangat dalam kehidupan engkau melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan di sekeliling engkau. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan saya untuk Dia mau mengangkat setiap discouragement, setiap fear, setiap kata-kata yang merendahkan, mungkin melecehkan, yang membuat kau berkata, Tuhan saya nggak bisa. Seperti hari Tuhan berkata, I'm gonna take it out from you. That word of discouragement, I wanna give you faith to believe that all things work together for good. Tuhan, aku berdoa mengucap syukur buat jemaat. Berkati firman ini Tuhan, untuk kami bisa melihat tahun 2025 dengan iman. You're gonna work all things for good